Ya baik, ini wawancara saya dengan Ibu Iman Sakti. Ya, pertama Ibu, saya mau bertanya apa di keluarga Ibu ada yang merokok? Ada Yang merokok, Pak Ibu. ada beberapa keluarga saya yang merokok. Biasanya Ibu suka ini nggak Bu, ada bila memberitahu gitu Bu, jangan merokok. Iya, ya sering disampaikan sih ke keluarga saya kalau sebaiknya tidak merokok, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, jadi dialokasikan ke tempat tertentu saja rokoknya, tetap merokok tapi tidak di tempat-tempat yang private gitu ya, jadi yang di luar, di taman, di luar rumah. Pendapat Ibu tentang sekarang kan banyak ya Bu, anak-anak muda itu sudah merokok, padahal jelas tercantum dalam bungkus rokok itu rokok dapat menyebabkan jantung, hipertensi dan gangguan kehamilan. Itu menurut Ibu bagaimana? Karena sekarang anak-anak SMP saja sudah banyak ya Bu yang merokok. Ya kalau melihat kondisi seperti itu sebenarnya agak miris. Kenapa? Karena anak kecil yang masih level pendidikan dasar sampai mereka usia dewasa muda ya, dewasa awal, SMA, SMP, itu mereka sejak awal sudah terpapar dengan rokok. Tidak secara langsung sih, tapi lewat iklan, lewat mungkin keluarganya yang merokok, mungkin juga lewat televisi, atau mungkin mereka melihat di lingkungan sekitar mereka merokok, gitu ya, keluarga atau dari lingkungan. Prosesnya sebenarnya tentang ini, kenapa? Karena kalau sejak kecil mereka terpapar oleh rokok di lingkungan paling dekatnya, mereka pasti dewasanya akan juga seperti itu. Dan itu sudah terbukti. Jadi terbukti dalam arti kalau mereka sejak kecil, maksudnya sejak muda, mereka sejak dini mereka dipapar oleh rokok, pasti besarnya juga dewasanya akan merokok. Nah, itu kan sulit ya, karena kalau masih usia dini terpapar rokok, mereka tidak punya refleks defensif gitu, refleks yang bisa menolak rokok. Kalau mereka sudah dewasa mungkin masih bisa berpikir, tapi kalau masih SD SMP sulit, dan itu akan dibawa sampai mereka besar. Ya, apalagi rokok yang bersifatnya candu ya Bu, kalau mencoba dengan ya. Nah justru karena candu itu, maka kalau mereka masih dini dibakar oleh rokok, mereka pasti akan sulit menghilangkan karena sudah tercandu gitu ya, sudah tercandu gitu ya. Kalau dewasa mungkin merokok sekali, tapi kalau sudah sejak dini dia sudah terpapar rokok dan mencoba, itu udah susah untuk berhenti. Kalau wanita nih Bu, masalah wanita ya Bu, wanita kan kadang suka merokok gitu ya. Apalagi rata-rata kalau di kafe-kafe atau di mall-mall yang saya lihat itu mereka merokok hanya cuma buat gaya-gayaan aja Bu, kayak gitu. Ya, saya sih tidak, laki-laki tidak perempuan ya. Kalau menurut saya sih rokok tetap rokok tetap berbahaya gitu ya. Mau laki-laki, perempuan, dewasa ataupun anak. Yang kedua, efek rokok tidak secara langsung saat itu bisa jadi, tapi efeknya jangka panjang. Nah, orang mungkin tidak merasa tidak nyaman saat itu, tapi kalau dia sudah bertahun-tahun mungkin akan muncul masalah-masalah yang degeneratif dan membuat hidup mereka menjadi tidak sehat, dan saya pikir itu akan mengurangi kualitas hidup seseorang ya, dan biaya yang harus dikeluarkan pada saat dia sakit itu justru lebih berlipat-lipat dengan pada saat dia mengkonsumsi rokok itu sendiri. Kalau ditabung, katakan satu rokok dari 15.000 kali sehari satu dua misalnya 30.000 kali berapa hari, kali berapa tahun, kali umur dia, dan itu sudah pasti tabungannya masih berlipat-lipat. Sayangnya tidak semua orang berpikir bahwa apa yang dilakukan dengan rokok itu efek jangka panjangnya tidak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk, kalau degeneratif berarti juga untuk turunannya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, sehingga mengurangi kualitas hidup. Kalau kualitas hidup seseorang itu berkurang, kesehatan, dia tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, tidak bisa mendidik anak dan istrinya, artinya efek sosial dan efek ekonominya kan ke orang lain, tidak hanya dirinya sendiri. Nih, kalau untuk Universitas Mercubuana ya, bukan ini kawasan bebas rokok itu kenapa sih? Ya, mungkin perlu saya sampaikan bahwa UMB sendiri menetapkan dirinya sebagai kampus bebas rokok sejak tahun 2009, di bulan Mei.
dilakukan program-program, kita mengikuti aturan dari pemerintah daerah bahwa yang boleh atau yang wajib melakukan area bebas asap rokok adalah institusi pendidikan dan lembaga kesehatan. Dan dalam perguruan tinggi Universitas Mercu Buana sebagai institusi pendidikan, maka harus mengikuti aturan itu. Dan itu sudah kami sosialisasikan ke semua institusi pendidikan, baik di kampus A maupun kampus B. Dan karena ini pola hidup yang agak sulit untuk diubah, memang tidak bisa langsung dibersihkan, gitu ya. Tapi masih kita fasilitasi dalam tanda petik untuk jangka tertentu mengenai nilai-nilai yang boleh untuk merokok. Dulu awalnya dari 5 zona, 2009, 2010 dari 5 zona yang boleh merokok. Setelah itu diperkecil lagi, mulai 2011 ini hanya 1 zona, itu kantin sampai satu. Nah, ke depan, zona itu akan dihapus. Jadi ke depan memang diharapkan Universitas Mercu Buana tidak lagi mentolerir adanya mereka yang merokok di dalam kampus. Kalau misalnya yang datang ke sini rokok, ya silakan merokok di luar kampus, di luar ya berarti di luar kampus lah, mau di rumahnya atau di rumah temannya atau apa, silakan. Tapi tidak dalam kampus, termasuk melakukan sosialisasi sejak ini bahwa konsekuensi dari mereka yang melanggar aturan itu ada sanksi yang disiapkan oleh kampus. Iya. Nah, berarti nanti kan Mercu Buana udah nggak ada tempat lagi ya Bu? Iya, ke depan. Nah, sekarang kan suka ada banyak juga anak yang bandel ya Bu, masih merokok di kawasan kampus lain. Nah, itu bagaimana tuh Bu untuk sanksinya? Sanksi itu menetapkan dari Direktorat Kemahasiswaan. Ada beberapa sanksi yang masih jalan dan kalau saya lihat memang belum sepenuhnya efektif karena memang masih masa sosialisasi dan ke depan memang akan lebih diintensifkan tentu dengan sosialisasi ya, karena nanti kalau misalnya ada sosialisasi teman-teman mahasiswa juga pasti akan terkait. Tapi ini sudah tidak ditawar karena kami sudah bertahap sejak mulai 2009, ini sudah masuk tahun ke-3 dan Universitas Mercu Buana sudah menetapkan sanksi itu berlaku untuk semua angkatan, masa baru sekali. Ini kan untuk mahasiswa ya Bu. Apa ada untuk dosen juga? Iya, karyawan juga. Karyawan, dosen sama. Jadi karyawan dosen malah lebih mudah karena sanksinya dari Direktorat Sumber Daya ya. Kalau dari mahasiswa untuk Direktorat Kemahasiswaan. Jadi dosen tuh udah nggak ada. Tetap sama. Tamu pun juga sama. Kita juga menerapkan sama untuk tamu. Jadi tamu kita punya wilayah-wilayah yang sering didatangi oleh tamu umum dari luar dan mereka disosialisasikan untuk tidak merokok di wilayah itu. Kalau misalnya masih ada yang merokok, kita tegur dengan baik-baik, kita persuasi mereka untuk tidak merokok di wilayah itu dan dimatikan, gitu ya. Nah, ini seperti itu polanya. Dan kalau ada sanksi pun, misalnya dari Direktorat Kemahasiswaan yang melakukan sanksi itu. Tapi semua student akademika saya pikir punya konsen yang sama mengenai kampus bebas asap rokok, karena itu untuk kesehatan bersama. Ya, karena merokok juga bukan hanya orangnya ya Bu, yang orang yang perokoknya ya Bu. Kalau perokok pasti juga pasti membawa terkena dampak jangka panjang juga. Itu sifatnya degeneratif juga, itu kan berbahaya. Nah Bu, untuk melihat ya Bu, undang-undang kan negara Indonesia juga sudah mengesahkan ada undang-undang ya Bu, kawasan yang boleh merokok dan tidak merokok. Sedangkan sekarang banyak masyarakat juga yang kayak bandel ya Bu ya, kayak gitu. Itu menurut Ibu apakah negara Indonesia terhadap undang-undang itu sudah efektif atau belum? Karena orang pun menganggap enteng gitu undang-undang itu. Iya, kalau berdasarkan survei sebenarnya Indonesia termasuk negara yang masih permisif dalam hal pengelolaan rokok. Ya. Artinya Indonesia termasuk memiliki sumbangan cukai terbesar dibanding negara-negara lain untuk rokok. Dan itu satu sisi menguntungkan karena ada income. Tapi di sisi yang lain sudah disebutkan mengenai efek jangka panjang terkait dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Nah ini yang harusnya menjadi concern bersama. Gitu. Kalau saya sih berharap ke depan pemerintah tidak hanya sekedar melihat dari segi jangka pendek bahwa akan mendapat income sedemikian rupa, tapi di sisi yang lain
kualitas kehidupan masyarakat juga harus dijaga. Sekarang mungkin diatur saja, diatur dalam arti kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat itu tetap diutamakan gitu ya. Dan itu sudah diberlakukan di negara-negara maju. Indonesia masih belum. Jadi Indonesia masih belum sampai ke sana. Pengelolaan iklan rokok, kemudian paparan rokok di publik area, kemudian di televisi, di radio, di majalah, dan sebagainya masih gitu ya. Dan itu masalahnya yang mengkonsumsi itu tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Nah ini yang sudah jadi kalau di anak-anak tadi seperti yang saya bahas di awal mereka belum punya self defense gitu ya, self defense mekanisme kalau merokok itu berbahaya nggak sulit. Jadi kalau sudah kecil mereka dipapar oleh industri rokok, dewasa dia pasti akan lebih sulit lagi untuk stop. Nah, memang akhirnya kerjasama antara masyarakat, orang tua juga, misalnya orang tua yang merokok, dia agak sulit, ya kan? Karena dia merokok, gitu ya. Orang tua, masyarakat, pemerintah, plus industri. Industri ini mulai dari dulu sampai hilir, artinya dari mengolah rokok, pabrik rokok, sampai ke industri turunannya, sampai ke televisi, media, sekaligus sampai ke perusahaan-perusahaan atau mungkin supermarket, ya, sampai ke toko-toko yang banyak melanggar menjual rokok, jadi harus kerja keras dan itu kerja bersama. Saya tidak menyalahkan pemerintah, tidak juga menyalahkan industri rokok, tapi tolong dibuat polisi atau kebijakan yang mengedepankan kualitas hidup, kualitas kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat itu yang utama. Karena kalau masyarakat kita nggak sehat, mau jadi apa? Untuk kedepannya mungkin berarti rokok akan musnah gitu. Berarti enggak ya, rokok itu tidak mungkin musnah karena di sisi rokok itu hidup karena ada manusia. Manusia itu juga karena berkembang juga itu paling menguntungkan menurut saya. Jadi industri rokok dimatikan juga mungkin diatur gitu. Diatur ya, kalau dimusnahkan tak mungkin. Orang mungkin tidak kira industri menggunakan rokok, tapi dia bisa mengkonsumsi sendiri. Jadi kalau di daerah-daerah kan banyak masyarakat lokal yang menggunakan rokok di linting gitu, biasanya di linting dia bikin sendiri, bikin rokok sendiri. Ada dan itu mudah sebenarnya membuat rokok itu tidak sulit. Mungkin bisa ya Bu ya mengurangi Diatur. Kalau saya baiknya diatur dan itu tidak bisa dari sisi, tapi duduk bersama deh cari solusi yang terbaik yang memungkinkan. Ya konsumsi nomor satu, anak-anak jangan sampai terkena paparan rokok. Karena anak-anak itu mereka masih dini dan sulit untuk lepas ya kalau sudah terlalu. Ini untuk terakhir nih Bu, pesan-pesan atau ada beberapa kata untuk mahasiswa atau masyarakat setidaknya mengurangi atau kalau bisa sih menghindari rokok ya, karena rokok itu tidak baik untuk kesehatan kita dan orang lain. Kayak nasihat-nasihat untuk mahasiswa dan masyarakat juga agar tidak merokok atau mengurangi rokok. Ya, kalau menurut pendapat saya, mungkin buat teman-teman yang masih ingin gitu ya, menjaga kualitas hidupnya lebih bagus, kemudian menjaga kualitas kesehatan dan lingkungan yang lebih bagus, sebaiknya memang tidak merokok, sebaiknya tidak merokok. Tapi kalau sulit, ya mengurangi. Kemudian kita memang harus merokok, maka merokoklah di wilayah yang membutuhkan. Jangan menyebar saham ya, dalam petik saham ke saham tidak sehat pada orang lain. Dan itu kalau menurut saya tidak, itu HAM ya, melanggar HAM maksud saya, karena itu secara tidak langsung membuat orang lain sakit gitu, dan itu kan secara tidak langsung melanggar HAM. HAM orang untuk hidup sehat itu terganggu karena asap rokok. Dan saya harap itu dimulai sejak dimulai dari rumah, dari orang tua, dari kita sendiri, dari anak-anak kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dosen, karyawan, dan sebagainya.
Ya baik, itu wawancara kami dengan Ibu Irma Hati. Ibu, untuk nasihat-nasihatnya sangat bermanfaat sekali untuk kami. Ya, mudah-mudahan. Ya, Terima terima kasih. kasih. Aku juga